Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan warga kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara oleh Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama unit Reskrim Polsek Sunggal berlangsung dramatis. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan warga kampung narkoba tak terhindarkan. Bahkan seorang warga yang diduga pengedar narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sejumlah warga yang diduga memiliki narkoba berhasil dibekuk polisi. Dari lokasi ini, polisi menangkap 4 orang pengguna narkoba dan 1 diantaranya diduga merupakan bandar narkoba. Selain itu, beberapa bungkus sabu bekas pakai dan puluhan alat hisap bong juga turut disita polisi. Ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Perkampungan yang digerebek ini merupakan kawasan peredaran narkoba yang dijadikan target pengembangan kasus narkotika. Video percakapan antara seorang pria yang diduga Kopdam Muslimin dengan rekannya viral di media sosial. Sementara itu, berkas 4 orang eksekutor dan 1 penyedia senjata api sudah memasuki tahap akhir. Iya Pak, pulang Pak, betul Pak, mereka Pak sama Bapak. Kamu jadi om yang baik ya, Pul. Beredar di media sosial, sebuah video percakapan antara pria yang diduga Kopdam Muslimin dengan rekannya. Dalam video tersebut, rekan pelaku mencoba meyakinkan dalang penembakan istri sendiri ini untuk pulang ke rumah. Bapak pulang, enggak ada Bapak yang enggak kuat ya Pak. Ada Om Andri juga, kamu berdua bisa, Pul. Aku nyerah, Pul. Aku nyerah, Pul. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lombantoruan membenarkan rekaman suara ini. Video ini adalah percakapan Muslimin dengan salah satu perawat burung peliharaannya. Itu kan perkataan Muslimin dalam telepon kepada orang kepercayaan atas nama Kabul. Iya. Itu mungkin ada dugaan dia tertekan gitu. Nah, itu masih kita dalami karena kita belum bisa memeriksa dari pihak keluarga. Sementara itu, berkas 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api memasuki tahap akhir. Dari keterangan para tersangka ini, terungkap bahwa Muslimin awalnya meminta mereka untuk merampok rumahnya dan membunuh istrinya. Kalau uang untuk dijanjikan itu emang pertama kali emang 200 ke saya. Terus saya bilang kalau 200 nggak cukup Bang. Tuh. Terus waktu itu dia ya udah gimana caranya dan kamu dapat kelebihan. Gimana Bang ya enaknya gitu. Terus akhirnya dia punya saran, ya udah kamu pelak rampok aja saya. Tuh. Terus entah kamu bawa barang dari rumah, entah apa itu saya ikhlas, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, mending langsung detail aja Bang, 200 juta sama Toyota Yaris, saya bilang gitu. Dia setuju. Sebelumnya, Kopdam Muslimin memerintahkan 4 pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya demi wanita lain. Istrinya ditembak di tua tempat dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian, Kopdam Muslimin sempat menghilang. Kopdam Muslimin kemudian dikabarkan bunuh diri di rumah orang tuanya dengan menenggak racun. Meski sempat meminta maaf pada orang tuanya, Kopdam Muslimin ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi. Di dalam kamar tempat Kopdam Muslimin, polisi menemukan cairan racun serta alat komunikasi milik korban. Tanpa upacara militer, Kopdam Muslimin dimakamkan di TPU Tropo, Kendal, tak jauh dari rumah orang tuanya. Mirsa, pemakaman jenazah Brigadir J yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela.
Pemakaman Brigadir Yosua dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar Unit 1 Jambi, Rabu lalu. Pemakaman secara kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun hal ini menuai polemik. Meski masih fokus pada proses hukum, pihak kuasa hukum istri Ferdi Sambo juga menilai pemakaman kedinasan tidak layak karena Brigadir Yosua diduga melakukan perbuatan tercela. Klien saya itu sekarang sudah dalam tahap konseling, ya, karena sudah dibentuk tim psikolog yang berasal dari APSIFOR. APSIFOR ini Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, ya. Jadi kalau balik ke pertanyaan yang sebelumnya, ya, tentu fokus kami adalah memberikan keterangan dalam proses hukum, bukannya mikirin komentar itu. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Yosua pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir Yosua sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pihak instansi Polri itu sendiri. Kenapa diizinkan ataupun kenapa diberikan prosesi pemakaman secara kedinasan. Tentunya saya hanya bisa mengomentari bahwa hal tersebut adalah ada di pihak Polri karena almarhum ini masih resmi berstatus anggota Polri dan mengabdi untuk negara ini. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Yosua. Sebelumnya, Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Hujan deras dan angin kencang sebabkan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan kendaraan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.